Pernahkah Anda merasa tidak terlihat, bahkan oleh orang yang paling Anda cintai? Kisah ini adalah tentang malam yang mengubah segalanya. Sebuah malam dingin yang membeku, di mana satu tindakan putus asa dari seorang anak yang terluka, memicu serangkaian peristiwa yang akan menguji batas cinta, pengampunan, dan kekuatan sebuah keluarga. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan membawa Anda ke dalam jantung hutan dan ke dalam relung jiwa manusia yang paling gelap sekaligus paling rapuh. Ini bukan sekadar cerita tentang anak yang hilang. Ini adalah cerita tentang hati yang tersesat dan bagaimana cara menemukan jalan pulang. Di sebuah desa tenang di kaki Gunung Gede, hiduplah Budi, seorang penjaga hutan tua yang telah mendedikasikan hidupnya untuk alam. Dunianya sederhana, ditemani anjing setianya, Kopi. Bertahun-tahun lalu, Budi melarikan diri dari masa lalu yang kelam di Jakarta, menemukan kedamaian dalam kesunyian hutan. Namun, tak jauh dari sana, di dalam sebuah rumah yang tampak hangat, sebuah keluarga sedang retak dari dalam. Agus, seorang ayah yang bekerja keras, terjebak di antara dua putrinya. Intan, remaja yang cerdas namun penuh amarah karena merasa tersisihkan. Dan Melati, si bungsu yang menderita penyakit langka yang merenggut kemampuannya untuk terhubung dengan dunia. Dewi, ibu tiri Intan, mencurahkan seluruh energinya untuk merawat Melati, tanpa sadar menumbuhkan bibit kebencian di hati anak tirinya. Konflik tak terucapkan ini bagai bara dalam sekam, hanya menunggu satu tiupan angin untuk berkobar menjadi api yang menghancurkan. Malam merayap turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang khas pegunungan. Di dalam gubuk kayunya yang sederhana, Budi baru saja akan merebahkan tubuh tuanya ketika Kopi, anjing hitamnya yang biasanya tenang, mulai bertingkah aneh. Anjing itu berlari mondar-mandir di depan pintu, menggonggong pelan dengan nada cemas, lalu menatap Budi dengan mata yang seolah memohon. Budi menghela napas. Kopi bukan anjing biasa. Sejak Budi memungutnya sebagai anak anjing 8 tahun lalu, Kopi telah menjadi sahabat dan penjaga yang paling bisa diandalkan. Instingnya tajam, dan Budi tahu, jika Kopi gelisah pasti ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Di dalam hutan yang menjadi wilayah kekuasaannya, ia melirik ranjangnya yang hangat, lalu kembali menatap Kopi yang kini menggaruk-garuk pintu dengan tidak sabar. Rasa lelahnya seketika sirna, digantikan oleh firasat buruk yang mulai merayap di hatinya. Sesuatu di hutan memanggilnya melalui gonggongan cemas anjing setianya. Dengan enggan, Budi menyambar jaket tebalnya dari paku di dinding. Uap napasnya mengepul di udara dingin gubuk. Ia mengenakan sepatu botnya yang berlumpur, mengambil senter besar, dan sebilah golok yang selalu terselip di pinggangnya. "Baiklah Kopi, baiklah. Tunjukkan ada apa?" gumamnya sambil membuka pintu. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan pinus yang lembab. Kopi langsung melesat keluar, menyalak sekali seolah berkata, "Ayo, cepat!" Lalu menghilang di antara pepohonan gelap. Budi mengikutinya, langkah kakinya yang mantap menapaki jalan setapak yang sudah sangat ia hafal. Sinar senternya menari-nari, menembus kabut tipis yang menggantung rendah, menciptakan bayangan-bayangan aneh dari pohon-pohon raksasa. Suara serangga malam dan desau angin di antara dahan bambu menjadi musik pengiring perjalanan mereka yang penuh tanda tanya. Budi mempertajam pendengarannya, mencoba menangkap suara apapun yang tidak biasa, selain derap langkahnya sendiri dan Kopi yang berlari di depan. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Kopi beberapa kali berhenti untuk mengendus-endus tanah, memastikan mereka berada di jalur yang benar, lalu kembali berlari. Budi terus mengikuti, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia sudah terbiasa dengan hutan di malam hari, tetapi malam ini terasa berbeda. Ada keheningan yang ganjil, seolah hutan sedang menahan napas. Tiba-tiba Kopi berhenti di dekat rumpun semak-semak lebat dan mulai menyalak tanpa henti. Gonggongannya tidak lagi terdengar cemas, melainkan mendesak. Budi mempercepat langkahnya, mengarahkan sinar senternya ke sumber suara. Cahaya itu pertama kali menangkap sepasang mata Kopi yang bersinar dalam gelap, lalu perlahan turun, dan di sanalah Budi melihatnya. Sosok mungil terbaring di atas tumpukan daun kering, sesosok anak kecil dalam jaket berwarna merah muda terang, warna yang begitu kontras dengan kegelapan hutan di sekitarnya. Anak itu tidak bergerak sama sekali.
Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Ia bergegas mendekat, menyingkirkan kopi yang terus mengendus-endus anak itu dengan lembut. Itu adalah seorang gadis kecil, mungkin berusia 4 atau 5 tahun. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Jaketnya bagus, sepatunya cantik dengan hiasan manik-manik, tetapi semua itu tidak cukup untuk melindunginya dari dinginnya malam. Budi segera melepas jaketnya sendiri yang tebal dan hangat, lalu dengan hati-hati membungkus tubuh mungil itu. Ia menggosok-gosok pipi anak itu, berharap bisa mengembalikan sedikit kehangatan. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa berada di sini sendirian. Yang terpenting sekarang adalah membawanya ke tempat yang hangat. Tenang, nak, tenang. Kamu aman sekarang, bisik Budi, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia mengangkat gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Tubuhnya terasa dingin dan kaku. Budi berdoa dalam hati, semoga ia belum terlambat. Dengan langkah cepat dan mantap, Budi bergegas kembali ke gubuknya. Kopi berlari di sisinya, kini dengan tenang, seolah tugasnya telah selesai. Beban di pelukan Budi terasa ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya. Gadis itu tidak menangis, tidak meronta. Ia hanya diam, matanya terbuka menatap kosong ke langit malam yang gelap melalui celah pepohonan. Keheningan anak itu terasa lebih menakutkan daripada tangisan histeris sekalipun. Budi terus membisikkan kata-kata penenang. Sebentar lagi kita sampai di tempat hangat. Nanti kita minum teh panas. Semua akan baik-baik saja. Namun, tatapan kosong dari mata biru jernih itu seolah menembus kegelapan, seolah ia berada di tempat lain yang sangat jauh. Budi merasakan ada sesuatu yang salah dengan anak ini, sesuatu yang lebih dari sekadar kedinginan dan ketakutan, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesampainya di gubuk, Budi segera meletakkan gadis itu di atas dipan sederhana di dekat perapian. Ia menyalakan api dengan cepat, membiarkan jilatan api oranye menari-nari dan mulai menghangatkan ruangan. Ia merebus air untuk membuat teh manis hangat. Perlahan, warna di pipi gadis itu mulai kembali. Pucatnya berganti dengan rona merah muda yang sehat. Matanya yang tadi kosong kini mulai berkedip, mengamati sekelilingnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia adalah anak yang sangat cantik, dengan rambut pirang terang dan hidung mungil. Namun, keterasingan dalam tatapannya tidak juga hilang. Budi mencoba mengajaknya bicara, bertanya namanya, bertanya di mana orang tuanya, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir mungil itu. Ia hanya diam, seperti boneka porselen yang indah namun tak bernyawa. Budi menghela napas, merasa tak berdaya. Ia hanya bisa memberinya kehangatan dan menunggu pagi tiba. Gadis kecil itu meminum susu hangat yang disodorkan Budi dengan lahap, juga sepotong roti dengan selai madu. Rasa lapar rupanya lebih kuat dari keadaannya yang aneh. Setelah perutnya terisi, kantuk mulai menyerangnya. Matanya perlahan meredup. Budi memindahkannya ke ranjangnya, satu-satunya tempat tidur yang layak di gubuk itu. Ia menyelimutinya dengan selimut wol tebal, memastikan anak itu merasa nyaman dan hangat. Melihat wajah damai gadis itu saat tertidur, hati Budi sedikit menghangat. Anak-anak, betapapun rapuhnya, memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Budi memutuskan untuk melaporkan penemuannya ke desa besok pagi. Ponsel tuanya, satu-satunya penghubung dengan dunia luar, sudah beberapa hari ini mati total. Malam ini ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjaga anak itu. Pasti orang tuanya sedang panik luar biasa, mencari buah hati mereka. Pikiran itu membuat Budi merasa cemas sekaligus kasihan pada keluarga yang sedang dilanda musibah itu. Budi merebahkan diri di atas dua kursi yang ia jejerkan, menggunakan jaketnya sebagai bantal. Kopi meringkuk di kakinya, mendengkur pelan. Malam itu, Budi tidur dengan tidak nyenyak. Sesekali terbangun untuk memeriksa gadis kecil di ranjangnya, dan memastikan api di perapian tidak padam. Fajar baru saja menyingsing, menebarkan cahaya keperakan di ufuk timur, ketika sebuah gedoran keras di pintu membuatnya terlonjak kaget. Gedoran itu begitu panik dan putus asa hingga kaca jendela gubuknya bergetar. Kopi langsung melompat dan menggonggong dengan galak, melindungi wilayahnya. Gadis kecil di ranjang itu juga terbangun oleh suara bising tersebut. Ia duduk, mengucek matanya, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi, seolah suara keras itu tidak mengejutkan atau menakutinya sama sekali. Budi bangkit, hatinya berdebar. Ia tahu, kunjungan sepagi ini pasti ada hubungannya dengan tamu kecilnya. Budi berjalan ke pintu dan bertanya dengan suara serak. "Siapa di sana?"
Terdengar suara seorang pria yang syarat dengan kepanikan. "Tolong Pak, kami mencari anak kami. Dia hilang sejak semalam." Tanpa menunggu lebih lama, Budi membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, tinggi dan berpenampilan rapi, namun wajahnya pucat dan matanya sembab karena cemas. Di belakangnya berdiri seorang gadis remaja yang menunduk, wajahnya muram dan penuh dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Budi langsung mengenali kemiripan antara pria itu dan gadis kecil di dalam gubuknya. Mata biru yang sama, hidung yang sedikit mancung. "Anak itu ada di sini," kata Budi cepat, menenangkan mereka. "Saya menemukannya di hutan tadi malam. Ponsel saya mati, tidak bisa menghubungi siapa-siapa." Pria itu terkesiap lega, air mata langsung mengalir di pipinya. "Melati!" serunya, lalu bergegas masuk ke dalam gubuk, langsung memeluk erat putrinya yang duduk di ranjang. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Agus, tak henti-hentinya menciumi wajah Melati, memeriksa setiap inci tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang terluka. Gadis remaja di belakangnya, Intan, hanya berdiri mematung di ambang pintu. Air mata juga mengalir di pipinya, tetapi sorot matanya tetap menyimpan luka yang dalam. Agus mengeluarkan ponselnya dan dengan tergesa-gesa menelepon seseorang. "Dewi, kita menemukannya. Dia baik-baik saja. Ya, hubungi polisi, batalkan pencarian. Nanti aku jelaskan." Sementara Agus sibuk berbicara di telepon, Budi mengamati Intan. Remaja itu menatap adiknya dengan tatapan yang aneh, campuran antara lega, rasa bersalah, dan sesuatu yang menyerupai kebencian. Dan Melati? Ia hanya menerima pelukan dan ciuman ayahnya dengan ekspresi datar yang sama, seolah semua emosi yang meluap di sekelilingnya tidak menyentuhnya sama sekali. "Ada apa dengannya?" tanya Budi pada Intan, berbisik. "Dia memang selalu seperti ini," jawab Intan pelan. "Itu penyakitnya." Setelah menutup telepon, Agus menoleh pada Budi. Wajahnya kini dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. "Pak, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Saya berhutang nyawa pada Bapak. Jika bukan karena Bapak..." "Bukan saya," potong Budi sambil menunjuk kopi yang duduk tenang di sudut ruangan. "Dia yang menemukannya, anjing pintar ini." Tiba-tiba Intan terisak keras. Tangisnya meledak begitu saja. Tubuhnya yang kurus bergetar hebat. Alih-alih menenangkan, Agus justru menatap putri sulungnya itu dengan tatapan tajam yang penuh amarah dan kekecewaan. Budi tersentak. Tatapan itu, ia sangat mengenali tatapan itu. Tatapan yang sama yang dulu sering ia terima dari ayahnya. "Ini cerita yang panjang, Pak," kata Agus. Suaranya lelah. "Tapi Bapak telah menyelamatkan Melati, jadi Bapak berhak tahu. Dan sejujurnya, saya perlu bicara." Pria itu tampak hancur, pundaknya merosot seolah menanggung beban seluruh dunia. Agus mulai bercerita, suaranya pelan dan parau. Ia membawa Budi kembali ke masa lalu, ke masa ketika hidupnya terasa sempurna. Ia menikah dengan Sari, cinta pertamanya sejak SMA. Mereka membangun sebuah rumah kecil dan usaha pertanian di desa itu. Hidup mereka bahagia, penuh cinta dan tawa. Satu-satunya kesedihan mereka adalah karena mereka tak kunjung dikaruniai anak. Bertahun-tahun mereka mencoba mengunjungi dokter di kota, mencoba berbagai pengobatan tradisional, tetapi hasilnya nihil. Sari sangat menderita, dan melihat kesedihan istrinya adalah hal yang paling menyakitkan bagi Agus. Ia telah berjanji akan membuat Sari bahagia, tetapi ada hal-hal yang berada di luar kuasanya. Agus menggambarkan Sari sebagai wanita yang lembut dan penuh cahaya, pusat dari dunianya. Budi mendengarkan dengan saksama, bisa merasakan dalamnya cinta pria itu pada mendiang istrinya. Setelah hampir 10 tahun pernikahan, sebuah keajaiban terjadi. Sari akhirnya hamil. Kebahagiaan mereka meluap-luap. Agus memperlakukan istrinya seperti ratu, menjaganya dengan sepenuh hati, karena kehamilannya ternyata sangat rapuh. Namun, takdir berkata lain. Sari melahirkan lebih awal dari perkiraan. Bayi perempuan mereka, Intan, berhasil diselamatkan oleh para dokter, tetapi Sari tidak. Ia bahkan tidak sempat melihat putrinya, tidak sempat mendengar tangisan pertamanya. Dunia Agus runtuh seketika. Dalam sekejap, kebahagiaan terbesarnya berubah menjadi duka yang paling dalam. Pada saat-saat awal yang gelap itu, ia menyalahkan bayi mungil yang tak berdaya itu. Jika bukan karena dia, Sari pasti masih ada di sisinya.
Agus tenggelam dalam kesedihan dan alkohol, mengabaikan putrinya yang berjuang untuk hidup di rumah sakit. Ia bahkan tidak pernah menelepon untuk menanyakan kabarnya. Hingga pada suatu malam, tepat 9 hari setelah kepergian Sari, Agus bermimpi. Dalam mimpinya, Sari datang menemuinya, duduk di kursi favoritnya di ruang tamu. Wajahnya tampak sedih, tetapi matanya penuh cinta. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" isak Agus dalam mimpinya. Sari hanya menggeleng pelan. "Waktuku sudah habis, tapi waktumu belum. Kamu masih dibutuhkan di sini." "Untuk apa?" tanya Agus putus asa. "Untuk Intan, putri kita. Dia membutuhkanmu." Agus terbangun di lantai dengan perasaan aneh, seolah pertemuan itu nyata. Mimpi itu menyadarkannya. Sari memang telah tiada, tetapi ia meninggalkan sebagian dari dirinya, putri mereka. Pagi itu juga Agus pergi ke rumah sakit. Melihat bayi mungilnya yang rapuh di dalam inkubator, terhubung dengan berbagai selang, hatinya dipenuhi campuran rasa bersalah, kasihan, dan cinta yang luar biasa. Sejak saat itu, Intan menjadi pusat dunianya. Agus membawa Intan pulang dan membesarkannya dengan bantuan ibunya untuk sementara waktu. Ia belajar menjadi seorang ayah, menyeimbangkan pekerjaannya di ladang dengan mengurus bayi. Ikatan antara ayah dan anak itu tumbuh sangat kuat. Intan tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan pintar, sangat mirip dengan almarhumah ibunya. Bagi Agus, Intan adalah pengingat manis akan cintanya yang hilang, sekaligus alasan untuk terus hidup dan berjuang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bermain di sungai, atau pergi ke pasar malam di kota kecamatan. Intan adalah segalanya bagi Agus, dan Agus adalah pahlawan bagi Intan. Kehidupan mereka meskipun tidak lengkap, terasa damai dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, Agus menyadari bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia membutuhkan seorang pendamping, dan Intan membutuhkan seorang ibu. Disitulah Dewi masuk ke dalam hidup mereka. Dewi adalah putri tetangga mereka, seorang gadis desa yang sederhana dan pendiam. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya dan dengan senang hati menerima tawaran Agus untuk membantunya mengurus rumah dan menjaga Intan. Dewi tahu cara mengambil hati, baik hati Agus maupun Intan. Ia pandai memasak, rajin, dan sangat perhatian pada Intan. Perlahan tapi pasti, kehadiran Dewi membawa kembali kehangatan ke dalam rumah mereka. Intan yang awalnya sedikit canggung, akhirnya mulai menyukai Dewi. Agus, yang hatinya telah lama membeku oleh duka, mulai merasakan kehangatan cinta lagi. Tidak lama kemudian mereka menikah. Untuk sesaat, mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Agus merasa bersyukur, berpikir bahwa ia akhirnya bisa memberikan Intan keluarga utuh yang layak ia dapatkan. Beberapa tahun kemudian, Dewi melahirkan seorang putri yang mereka beri nama Melati. Kebahagiaan keluarga itu terasa lengkap. Intan sangat antusias menyambut kehadiran adik barunya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Melati. Perkembangannya sangat lambat. Ia tidak merespons rangsangan seperti bayi pada umumnya. Matanya seringkali menatap kosong, seolah tidak tertarik pada dunia di sekelilingnya. Kekhawatiran mulai merayap di hati Agus dan Dewi. Mereka membawa Melati ke dokter di desa, lalu ke rumah sakit di kota. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Akhirnya, seorang spesialis di Bandung memberikan diagnosis yang menghancurkan hati mereka. Melati menderita kelainan genetik langka yang mempengaruhi perkembangan otaknya. Tidak ada obatnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terapi dan pengobatan suportif yang sangat mahal untuk mencegah kondisinya memburuk. Kabar itu mengubah segalanya. Seluruh perhatian, energi, dan keuangan keluarga tercurah untuk Melati. Dewi berubah menjadi ibu yang protektif dan cemas. Waktunya habis untuk merawat putri bungsunya. Agus harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk membiayai pengobatan yang tak ada habisnya. Dan di tengah semua itu, Intan mulai merasa tersisihkan. Ia menjadi tak terlihat. Ayahnya yang dulu selalu ada untuknya kini terlalu lelah dan sibuk. Dewi, ibu tirinya, yang dulu baik hati, kini menjadi mudah marah dan sering melampiaskan frustrasinya pada Intan. Setiap kali Intan mencoba mendekati atau bermain dengan Melati, Dewi akan membentaknya, menuduhnya ceroboh dan bisa menyakiti adiknya. Cinta dan perhatian yang dulu ia terima kini seolah dialihkan seluruhnya kepada adiknya yang sakit. Rumah yang dulu hangat terasa dingin dan sepi bagi Intan. Intan tumbuh menjadi remaja yang pemurung dan pemberontak. Ia mencoba segalanya untuk mendapatkan kembali perhatian ayahnya.
Awalnya ia mencoba dengan menjadi murid teladan, meraih peringkat pertama di kelas, tapi itu tidak berhasil. Ayahnya hanya akan tersenyum sekilas lalu kembali sibuk dengan urusan Melati. Jadi, Intan mencoba cara sebaliknya. Ia mulai bergaul dengan anak-anak nakal, sering bolos sekolah, dan nilainya anjlok. Ia berharap dengan membuat masalah, ayahnya akan marah, akan menasihatinya, setidaknya akan memperhatikannya. Tapi itu pun gagal. Ayahnya hanya akan menatapnya dengan kecewa dan berkata, "Intan, ayah sudah cukup pusing dengan Melati. Tolong jangan menambah beban ayah." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Dewi, di sisi lain, mendapatkan lebih banyak amunisi untuk menghinanya. Menyebutnya anak tidak tahu diuntung dan pembuat onar. Lalu tibalah malam yang menentukan itu. Intan pulang terlambat setelah bermain dengan teman-temannya. Ia tidak sengaja merobek jaket barunya, satu-satunya barang bagus yang dibelikan ayahnya dalam setahun terakhir. Dewi melihat jaket yang sobek itu dan murka. Ia mulai berteriak, memaki Intan sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih, egois, dan hanya bisa merusak. "Kau tahu kita tidak punya uang. Semua uang kita untuk pengobatan Melati," teriaknya. Kata-kata itu, yang selalu diulang-ulang, menusuk hati Intan. Lagi-lagi Melati, selalu Melati. Seolah-olah semua penderitaan di dunia ini disebabkan oleh adiknya. Dewi tidak berhenti sampai di situ. Ia mengambil ikat pinggang dan memukul Intan beberapa kali. Agus ada di sana, di ruang sebelah, tetapi ia tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Ia hanya diam. Keheningan ayahnya itulah yang paling menghancurkan Intan. Sambil menangis di kamarnya, dengan rasa perih di tubuh dan hatinya, sebuah pikiran gelap dan mengerikan muncul di benak Intan. Jika Melati tidak ada, semua ini tidak akan terjadi. Jika Melati menghilang, mungkin ia bisa mendapatkan ayahnya kembali. Mungkin keluarganya bisa kembali normal. Didorong oleh rasa sakit dan keputusasaan, Intan menyelinap keluar. Ia melihat Melati sedang bermain sendirian di halaman belakang. Seperti biasa, naik turun perosotan kecil tanpa ekspresi. Intan menghampirinya, meraih tangannya yang mungil. Melati, yang entah kenapa selalu menurut pada Intan, mengikutinya tanpa perlawanan. Intan membawanya berjalan menjauh dari rumah, melewati batas desa, dan masuk ke dalam hutan yang mulai gelap. Ia terus berjalan, semakin dalam, hingga suara-suara desa tidak terdengar lagi. Di sana, di tengah kegelapan, Intan melepaskan tangan adiknya. "Kamu tinggal di sini sekarang," bisiknya. Lalu ia berbalik dan lari, tanpa pernah menoleh ke belakang. Ketika Dewi menyuruh Agus untuk memanggil Melati masuk, barulah kepanikan itu dimulai. Agus mencari ke seluruh halaman, tetapi Melati tidak ada. Gerbang terkunci rapat, tidak mungkin anak itu keluar sendiri. Mereka mencari ke seluruh rumah, ke rumah tetangga, tetapi hasilnya nihil. Kepanikan berubah menjadi teror. Mereka menghubungi kepala desa, yang kemudian mengerahkan warga untuk membantu mencari. Polisi dari kecamatan juga dihubungi. Malam itu, seluruh desa terjaga, menyisir setiap sudut dengan senter, memanggil-manggil nama Melati ke dalam kegelapan yang dingin. Selama pencarian itu, tidak ada yang memperhatikan Intan. Ia mengunci diri di kamarnya, meringkuk di bawah selimut, tubuhnya gemetar. Awalnya ada sedikit rasa puas, tetapi perasaan itu dengan cepat digantikan oleh rasa takut dan penyesalan yang luar biasa. Ia tidak pernah bermaksud adiknya celaka. Ia hanya ingin semua ini berhenti. Menjelang pagi, ketika pencarian belum membuahkan hasil, Dewi yang sudah diambang histeria tiba-tiba teringat sesuatu. Intan. Sepanjang malam putrinya itu tidak keluar dari kamar. Sebuah kecurigaan yang mengerikan muncul di benaknya. Ia dan Agus mendobrak masuk ke kamar Intan. Melihat wajah pucat dan mata ketakutan putri sulungnya, mereka langsung tahu. "Di mana adikmu, Intan?" tanya Agus dengan suara bergetar karena amarah yang ditahan. Intan hanya bisa menangis. Dewi mengguncang-guncang tubuhnya. "Jawab, apa yang kau lakukan pada Melati?" Di bawah tatapan dingin ayahnya dan amukan ibu tirinya, Intan akhirnya mengaku. Ia menceritakan semuanya. Wajah Agus menjadi pucat pasi. Ia menampar Intan dengan keras. Tamparan pertama dan satu-satunya yang pernah ia berikan pada putrinya. Kemudian ia menarik Intan keluar, menyuruhnya menunjukkan di mana ia meninggalkan adiknya. Itulah bagaimana mereka akhirnya sampai di Gubuk Budi. Agus menyelesaikan ceritanya, suaranya serak karena emosi.
Ia menatap Intan, yang masih berdiri gemetar di sudut ruangan, dengan tatapan penuh kebingungan, kemarahan, dan luka. "Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi padanya, Pak," katanya pada Budi. Bagaimana bisa ia melakukan hal sekejam ini pada adiknya sendiri? Budi diam sejenak, tatapannya beralih dari Agus ke Intan. Ia melihat seorang gadis yang hancur, bukan seorang monster. Ia melihat cerminan dirinya di masa lalu. "Anakmu tidak kejam," kata Budi pelan. "Dia hanya kesakitan, sangat kesakitan." Budi kemudian mempersilakan Agus dan Intan duduk. "Mungkin," lanjutnya, "jika Anda mau mendengarkan cerita seorang lelaki tua, Anda akan mengerti." Dan Budi pun mulai menceritakan kisah hidupnya sendiri, sebuah kisah yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Budi bercerita tentang masa kecilnya yang bahagia di sebuah desa kecil, sama seperti ini. Ia punya ibu yang sangat menyayanginya, seorang ayah yang menjadi pahlawannya, dan seorang adik perempuan bernama Rini. Dunianya sempurna. Sampai suatu hari, ibunya sakit keras dan meninggal dunia. Ayahnya, yang hancur oleh kesedihan, mulai minum-minum dan mengabaikan anak-anaknya. Budi, yang saat itu baru berusia 10 tahun, terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Ia yang mengurus Rini, memasak, dan memastikan mereka berdua tetap hidup sementara ayah mereka tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia merasa sendirian, ketakutan, dan kehilangan sosok ayah yang dulu ia kagumi. Ia menceritakan bagaimana ia harus menelan rasa rindunya pada sang ibu, sambil berusaha menjadi kakak sekaligus orang tua bagi adiknya. Setahun kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda dari desa sebelah. Awalnya, Budi berharap wanita itu bisa mengembalikan kehangatan dalam keluarga mereka. Tetapi, ibu tirinya ternyata hanya menyayangi Rini, adiknya yang cantik dan penurut. Sedangkan Budi, anak laki-laki yang canggung dan pendiam, dianggap sebagai beban. Ia selalu disalahkan, dimarahi untuk kesalahan kecil, dan seringkali tidak dianggap ada. Ayahnya, yang kini sudah berhenti minum dan kembali bekerja, seolah tidak peduli. Ia menyerahkan semua urusan rumah tangga, termasuk anak-anak, kepada istri barunya. Budi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap perhatian, setiap baju baru, setiap pujian, semuanya untuk Rini. Sementara untuknya, yang ada hanya perintah, omelan, dan tatapan dingin. Perasaan tidak diinginkan itu menggerogoti jiwanya hari demi hari. Rasa sakit dan kesepian itu akhirnya mendorong Budi untuk melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan Intan, melarikan diri. Suatu malam, di usianya yang ke-15, ia kabur dari rumah. Dengan sedikit uang curian dari dompet ayahnya, ia naik bus ke Jakarta, berharap bisa memulai hidup baru. Tetapi Jakarta adalah kota yang kejam bagi seorang anak desa tanpa siapa-siapa. Ia dengan cepat kehabisan uang dan berakhir di jalanan, menjadi bagian dari sekelompok anak jalanan. Di sanalah ia belajar cara bertahan hidup yang keras, mengamen, memulung, dan terkadang mencuri. Ia merasa diterima di antara mereka, merasakan persaudaraan yang tidak pernah ia dapatkan di rumah. Namun, kehidupan itu membawanya ke jalan yang salah. Ia tertangkap saat mencopet dan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan anak. Di dalam penjara anak itulah titik terendah dalam hidup Budi. Ia merasa putus asa, hancur, dan yakin bahwa hidupnya sudah berakhir. Ayahnya hanya menjenguknya sekali, itu pun hanya untuk memakinya dan mengatakan bahwa ibu tirinya memang benar, ia anak yang tidak akan pernah jadi orang. Kata-kata itu hampir membunuhnya. Namun di tengah kegelapan itu, secercah cahaya muncul dalam wujud Pak Hartono, seorang guru sukarelawan yang mengajar di sana. Pak Hartono melihat sesuatu dalam diri Budi yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat potensi, bukan seorang kriminal. Ia dengan sabar mendekati Budi, memberinya buku untuk dibaca, dan yang terpenting, mendengarkannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Budi merasa dilihat dan didengar sebagai seorang manusia. Pak Hartono menjadi mentor dan sosok ayah bagi Budi. Ia yang mendorong Budi untuk menyelesaikan sekolahnya di dalam penjara. Ketika Budi bebas, Pak Hartono menampungnya di rumah, membantunya mencari pekerjaan, dan menanamkan kembali nilai-nilai yang telah lama hilang. Ia mengajarkan Budi tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Berkat bimbingan Pak Hartono, Budi berhasil mengubah hidupnya. Ia menemukan kecintaannya pada alam dan memutuskan untuk menjadi penjaga hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota yang hampir menelannya.
Ia tidak pernah kembali ke desanya, tidak pernah bertemu lagi dengan keluarganya. Tetapi ia telah menemukan kedamaiannya sendiri. Ia belajar bahwa terkadang satu orang yang peduli sudah cukup untuk menyelamatkan sebuah jiwa yang tersesat. Budi mengakhiri ceritanya dan menatap Agus lekat-lekat. "Saya beruntung bertemu Pak Hartono," katanya dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Putri Anda, Intan, tidak seberuntung itu. Ia tidak punya siapa-siapa untuk berkeluh kesah. Orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, ayahnya sendiri, terlalu sibuk untuk melihat luka di hatinya. Jangan tunggu sampai terlambat, Pak. Jangan biarkan dia tersesat begitu jauh hingga tidak bisa menemukan jalan kembali. Selamatkan putri Anda." Kata-kata Budi menghantam Agus seperti palu godam. Untuk pertama kalinya, ia melihat situasi ini dari sudut pandang Intan. Ia melihat penderitaan, kesepian, dan keputusasaan di mata putri sulungnya. Air mata penyesalan membasahi pipinya. Perlahan, ia bangkit, berjalan mendekati Intan, dan tanpa berkata apa-apa, ia menarik putrinya ke dalam pelukan erat. Intan yang terkejut akhirnya melepaskan tangisnya yang selama ini tertahan, memeluk ayahnya seolah hidupnya bergantung pada itu. Di dalam gubuk tua di tengah hutan itu, sebuah keluarga yang hancur mulai menemukan kepingan-kepingan mereka kembali. Pelukan antara ayah dan anak itu bukanlah akhir dari masalah mereka, tetapi sebuah awal yang baru. Jalan di depan mereka masih panjang dan sulit, tetapi kini ada harapan. Harapan yang lahir dari sebuah malam yang dingin, dari kebaikan hati seorang orang asing, dan dari keberanian untuk saling mendengarkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap tindakan, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, seringkali ada tangisan minta tolong yang tak terdengar. Luka yang paling dalam terkadang tidak terlihat oleh mata. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini jika menurutmu bermanfaat. Tinggalkan juga komentarmu di bawah. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang orang tua dalam situasi seperti ini?